Allahumma barik lana fima razaqtana. Berkati rizki itu, bukan minta doa, minta rizki banyak. Salah tuh minta rizki banyak. Bapak mau enggak duit banyak? Tapi anak narkoba? Enggak. Anak narkoba. Uang banyak, makan tak bisa. Duit banyak nih. Apa sebab enggak bisa? Udah diabetes, udah kolesterol, udah asam urat, duit banyak nih. Makanya hidup barokah itu menurut saya sederhana aja. Makan enak, tidur nyenyak, ketawa terbahak-bahak, itu barokah hidup itu. Maka doa-doa itu sebenarnya barokah. Kalau menikah apa yang diminta berdoa itu? Bukan doa minta jadikan rumah tangganya penuh dengan cinta. Bukan. Tapi apa? Allahumma barik lakuma. Allahumma barik lahuma. Barokah yang diminta. Berkah. Hidup itu berkah yang diperlukan. Nah, pertanyaannya. Barokah itu apa? Kalau Ramadan kan barokah juga doanya kan. Allahumma barik fi Ramadan. Fima razaqtana terus mau makan. Pertanyaannya barokah itu apa? Ini harus Bapak jelaskan. Kira-kira barokah itu bahasa kitanya apa? Di bahasa Arab yang di Indonesia kan jadilah dia berkah. Berkah itu dari bahasa Arab barokah. Karena tak ada padanan katanya barokah itu yang pas dengan bahasa Indonesia, maka terpaksalah bahasa asing itu, bahasa Arab itu di-Indonesiakan. Jadinya berkah. Karena tidak ada yang pas. Cuman ada menurut pakar-pakar bahasa yang mencoba menyebutkan ada padanan katanya yang agak dekat dengan barokah di dalam bahasa Indonesia. Apa? Membahagiakan. Jadi kalau Bapak punya sesuatu, lalu sesuatu itu membuat Bapak bahagia, itu barokah. Tapi kalau Bapak punya sesuatu tapi lalu Bapak tak bahagia dengan itu tak barokah. Punya banyak ilmu, tapi ilmu banyak itu tidak buat kita barokah. Itu tidak buat kita bahagia, tidak barokah. Punya banyak anak, tapi anak itu tidak membuat Bapak bahagia, tidak barokah. Apalagi punya anak sikit. Tak pula bahagia tuh banyak betul malang itu kan dah sikit lagi. Apalagi tak punya anak. Jadi kunci makna barokah itu dalam bahasa Indonesia itu bahagia. Jadi kalau Allahumma barik lakuma, ya itu artinya ya Allah bahagiakan dia. Jadi kalau Allahumma barik fima razaq, itu kalau mau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya Allah buat saya bahagia dengan apa yang kau berikan rezeki ini. Punya rumah besar, ada kolam renang, lengkap perlengkapan di dalamnya, fasilitas hebat di dalam tuh. Tapi kiri kanan rumah kita benci dengan kita, tetangga kita tuh. Muka belakang seperti itu. Tak ada orang berani datang ke rumah kita. Suami tak pulang-pulang, anak keluyuran. Kira rumah itu barokah enggak? Neraka mungkin tuh, tak membahagiakan rumah tuh. Maka rumah tuh harus dipagar besar-besar. Cobalah seperti Bapak nih yang rata-rata tipenya RSS SSS ya kan. Yang banyak S-nya tuh. Banyak S Ustaz, singkatannya apa itu? Rumah sangat sederhana, sekali sapu selesai, susah selonjor. Itu RS. Tapi kiri kanan rumah kita tuh sayang dengan kita. Mereka hormat dengan kita. Anak pulang dia rumah tak keluyuran malam-malam. Suami pulang di rumah. Kita tenang di rumah tuh. Walaupun rumah tuh RSSSSSS, tapi kita bahagia di rumah tuh. Rumah tuh barokah tuh Pak. Maka dalam Islam itu sebenarnya yang penting itu barokah. Nah, sekarang pertanyaannya, Indonesia ini sudah barokah enggak bagi kita?
Wah, nampak sekali pendukung Anies nampak sedalamnya. Iya, makanya perubahan isu nampak saya sini. Sudah barokah enggak? Syaratnya barokah negeri ini, barokah itu apa? Membuat kita bahagia di negeri ini. Sejahtera kita, bahagia kita, barokah. Padahal apa yang tak ada di negeri ini? Negeri ini apa yang tak ada di negeri ini? Kalau banding negara-negara lain, ini mohon maaf ya, Allah berikan saya kesempatan mengunjungi 36 negara. Ini model kayak gini nih, udah mengunjungi negara 36 negara nih. Saya sampai ke Amerika, sampai saya ke Australia, sampai saya ke London, sampai saya ke Italia. Negara-negara itu, negara-negara miskin sampai juga saya. Sampai saya ke Sudan, sampai saya ke India. 36 negara saya kunjungi. Terakhir kemarin dengan Ustadz Dahlan Jamil ke Ho Chi Minh Cina, Vietnam. Tak ada negeri yang sehebat Indonesia nih, Pak. Hebat Indonesia nih. Jadi kalau orang sebut surganya dunia ini Indonesia, iya. Apa yang tak ada negeri ini? Dalam perut buminya, di atasnya, laut-lautnya, sungai-sungainya. Tapi kita tak dapat barokahnya. Karena mereka tidak beriman dan tidak bertakwa. Walakin kazzabu. Mereka bohongi itu. Negeri kita ini isinya para penipu. Isinya para mafia. Maka jangan heran ada tulisan yang menyebut negeri Indonesia ini negeri para bedebah. Tahu bedebah? Hah? Tahu bedebah, Pak? Nanti Pak saya kasih novel itu tuh. Negeri para bedebah. Penjahat semua negeri ini. Itu bukan pejabat-pejabat aja penjahat. Ustadz-ustadz juga penjahat. Hah? Ulama itu bagi dua, Pak. Ulama itu dibagi dua. Itu ditulis oleh para ulama-ulama itu. Imam Ghazali membagi dua. Ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Ada ulama ulama bedebah tadi tuh. Ulama jahat tuh, ulama penipu tuh. Mudah-mudahan bapak-bapak tidak masuk yang kelompok itu tuh. Kalau saya tengok wajah-wajahnya, insya Allah wajah-wajah ulama akhirat nampak saya semua. Walaupun wajahnya penuh penderitaan ya. Apa? Sudah kemarin, Bapak yang tak hadir. Sudah kemarin. Bingkisan apa nih? Sudah kemarin kan di rumah Pak Ali. Bapak nak datang, Bapak sayang ada. Sudah kemarin diundang seru para mubalik ke rumah Pak Ali, kemarin dah. Iya. Besok Bapak daftar ya untuk berangkat umroh tuh. Udah sampai linknya ke Bapak kan? Bapak usahakan lulus. Saya siapa yang paling tinggi aja nilainya. Itu CAT, Bapak langsung tahu nilainya. Iyalah, berilah kesempatan ke orang yang belum umroh. Kalau yang sudah umroh, sudahlah. Ya kan, yang belum umroh. Yang belum sampai ke Tanah Suci. Daftar, hadir besok waktu tes. Nanti akan dikasih tahu jadwalnya. Bapak jawab. Yang ditanya itu tentang persoalan ibadah-ibadah aja. Bukan hanya haji dan umroh. Tapi memang tentang ibadah. Daftar, hadir di situ. Siapa yang paling tinggi nilainya, itu yang berangkat. Kemarin tuh, yang berangkat tuh, memang Allah sayang betul dengan loyo aja orang ya. Ustaz tuh, kau tengok tampilannya, meleleh air mata kita nengok ya. Berangkat mereka tuh, imam masjid, kemudian pengurus masjid. Tapi memang disitulah letaknya bahwa saya ini bukan ulama. Siapa yang paling baik itu yang berangkat. Tak peduli saya, walaupun percuma kami dekat dengan Prof, kami tidak bisa berangkat katanya. Ini kesempatan tidak peduli saya. Pokoknya siapa yang paling tinggi nilainya, dia berangkat. Daftarlah. Mana tahu kan Allah sayang dengan Bapak.
diprioritaskan. Mana tahu nanti sengaja, mana tahu yang daftar itu yang sudah berangkat umroh semua kan, tidak mungkin. Tentu kita prioritas. Atau yang berangkat umroh itu ada cacatnya, bisa jadi kan. Tentu kita akan tengok juga. Ada track record juga, mana tahu ya kan, ada kasus-kasus tertentu. Ustaz ini kan tidak juga semua. Tahulah saya ustaz ini, ya kan. Ya, tahun ini insya Allah saya minta tambah kemarin ke MDI 75 orang. Udah dikirim oleh Asrori belum? MDI saya minta tambah 75 orang lagi. Saya minta kemarin hari Kamis terakhir datanya. Menunggu itu aja. Kalau udah menunggu itu, maka nama-nama yang terdaftar itu akan diberikan insentif oleh wali kota sebulan 300.000 kali 12 bulan, berarti 3.600.000 untuk para mubalik. Nah, mudah-mudahan Bapak masuk. Masuk semuanya enggak? Hah? Kalau Bapak aktif di MDI ini, datang melapor ke Asrori atau ke Pak Herman Gani atau ke siapa ya. Tapi kalau enggak aktif, ya enggak usah. Ngapain ini kasih orang tak aktif menjadi mubalik, ya kan? Oke, kemana perginya nih kok masalah itu jadi? Pak, berkah. Bahagia. Jadi kalau mau negeri ini membahagiakan, maka negeri ini harus menjadi negeri yang penuh dengan iman dan takwa. Negeri ini makmur, negeri kaya, tapi tak membuat kita bahagia. Kita bunuh-bunuhan, kita tipu-tipu di sini nih. Ngeri negeri ini Pak. Sekarang orang tak heran lagi baca berita orang bunuh-bunuh tuh, dikarung, dimutilasi, diperkosa, dicampakkan di mana. Itu orang tak heran lagi. Dulu kalau ada berita kayak itu berbulan-bulan tuh berita tuh. Sekarang setiap hari aja. Ngeri negeri ini sekarang. Dan itu kegagalan kita para ustaz. Kalau tak beriman negeri ini, tak bertakwa negeri ini, Bapak ditanya malaikat besok. Tolong ditanya oleh malaikat ke saya, kamu ketuamu udah saya sampaikan ke mubalik MDI semuanya. Itu kan saya timpakan tanggung jawab itu ke Bapak, ya kan? Saya tetap ceramah saya tidak pernah segan-segan saya sampaikan. Walaupun lalu setelah itu tak diundang-undang lagi oleh pengurus masjid, tidak peduli saya. Dia ada orang ceramah, targetnya apa? Untuk diundang lagi. Nah, itu tuh. Tak berani dia. Kalau bagi saya itu tidak peduli. Memang itu masalahnya. Maka harapan saya dengan tunjangan mubalik ini, nanti kita rayu-rayu nanti. Sekarang 300.000, ya kan? Mudah-mudahan besok naik lagi jadi 500.000. Oh naik. Target saya sebelum berhenti jadi ketuamu ini, targetnya mubalik dapat insentif 1 juta sebulan. Apa maksudnya? Supaya mubalik ini dia ceramah, tidak takut lagi dia gitu kan. Udah ada jaminannya sebulan gitu. Nanti kita rayu. Kalaupun dia wali kotanya lagi, alhamdulillah mudah komunikasinya. Kalau berubah wali kotanya, berarti ulang lagi ya kan, kerja baru lagi. Paham maksudnya tuh? Itu aja tuh maksudnya tuh. Oh enggak, saya enggak. Jangan Bapak berpikir, saya kemarin kecewa dengan Ustaz tuh. Ustaz apa namanya itu? Ustaz Oren tuh. Seolah-olahnya saya memesankan dia pilih wakil wali kotanya ulama. Seolah ke saya, meleset Ustaz. Untunglah di ujung-ujungnya sebut saya siap menjadi wakilnya katanya. Sekarang udah dipasangkan beliau di mana-mana gambar dia. Untunglah. Enggak, saya insya Allah belum tergoda untuk turun-turun di politik nih. Saya mau seperti ini. Hidup ini nampak saya lebih enak kayak gini nih, Pak ya. Saya mau sampaikan ya. Jangan Bapak sok-sok boleh. Sudah kami bicarakan dengan kawan-kawan di MUI sebagian itu, siapa yang kita dampingkan kemana-mana, tetap diskusikan. Saya tetap ikut memikirkan politik di kota ini. Seberapa ada kesempatan. Walaupun kemarin ada beberapa yang kita gagal, salah satu diantaranya mendudukkan Dr. Muhadi Muhammad Soleh itu gagal kita tuh. Tapi saya tidak marah-marah kali ke kita ini. Apa sebab? Karena suaranya
tinggi di Kota Pekanbaru. Pokoknya pemenang sebenarnya Kota Pekanbaru ini untuk DPR RI Dr. Muhammad Saleh. Cuman di tempat-tempat lain, di kabupaten kota lain, dia rendah dibandingkan saingannya. Tapi beberapa ustadz yang lain insya Allah duduk, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita memang harus ikut dalam pesta ini dan terlibat, daripada nanti duduk orang yang meleset-meleset. Pak ya, balik ke cerita barokah tadi. Barokah nih. Ini orang ini kadang-kadang mancing dia. Barokah. Jadi sekarang negeri kita barokah enggak barokah? Udara kita bentar lagi ini karhutlah Pak. Riau ini bentar lagi karhutlah. Udara itu nanti tidak membuat kita barokah. Dulu kita pernah merasakan siksanya asap di Riau ini. Sungai-sungai kita sekarang tidak membuat kita barokah lagi. Tanah kita tidak lagi membuat kita barokah. Tak membuat kita bahagia, merasa terancam kita sekarang terus dengan apa yang di bumi di negeri kita nih, di Indonesia ini. Apa sebab? Karena kita tidak beriman dan bertakwa. Berat nih tugas kita nih. Nah, supaya barokah negeri ini, kita harus betul-betul bersama membuat negeri ini beriman dan bertakwa. Saya Pak membaca sebuah buku. Imam Ahmad bin Hambal pernah menuliskan dalam bukunya itu tentang dia menemukan sebungkus biji gandum. Bapak pernah lihat biji gandum? Mana lebih besar daripada biji beras? Besar beras lagi. Mana lebih tebal? Bukan beras ya, padi-padi, gabah. Pak, dia menemukan dalam satu bungkus biji gandum peninggalan pada masa Bani Umayyah sebesar biji kurma dalam bungkusan itu. Dan di situ tertulis, ini biji gandum ketika negerinya ditegakkan keadilan. Ditulis di situ. Dia ada peninggal itu. Biji gandum itu saking besar dan suburnya bisa sebesar biji korma ketika keadilan ditegakkan. Jadi kalau mengecil-ngecil biji gabah beras kita di Indonesia, jangan karena negeri ini tidak menegakkan keadilan. Kalau semakin kecil buah kelapa tuh. Durian semakin kecil, semua buah-buah. Berarti kalau kita analogikan ke cerita tadi itu, karena negeri ini tidak ditegakkan keadilan. Tipu-tipunya banyak. Tipu-tipunya banyak. Saya mau beli pupuk. Saya kan belajar dengan Ustaz Dahlan di berkebun saya sekarang. Beli pupuk. Apa pesan orang ke saya? Hati-hati beli pupuk itu. Banyak pupuk palsu. Banyak pupuk palsu. Iya. Walaupun di toko resmi iya. Terus gimana caranya? Uji ke lab katanya. Gila kali nguji lab terus. Itu contohnya. Apa nak kan kecil dibuatnya tumbuh-tumbuhan tuh kalau dapat pupuk palsu. Ya kan? Begitulah negeri ini. Negeri ini kalau sudah penuh dengan kejahatan-kejahatan itu, fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Allah akan hukum, Allah akan siksa, Allah akan beri kita pelajaran apa yang kita kerjakan. Pak ya. Ini agak keras-keras Bapak khutbah nanti sedikit ya, ceramah ya. Apa sebab? Supaya mengingatkan orang, ini bentar lagi kan presiden baru nih. Pemerintahan kabinet baru. Memang harus tegak lurus kita. Tidak bisa, tetap harus ngomong. Negeri ini harus ditegakkan dengan cara-cara penuh keimanan dan ketakwaan. Begitulah lebih kurang. Jangan takut. Tidak akan ditembak orang Bapak. Yang ditembak itu kan selepel-lepel Ustaz Dahlan Jamil ya lah, bisa ditembak. Kalau Ustaz mau balik Bapak nih, Ali. Ya.
Umpan. Jangan lagi. Yang besar-besar aja. Ah, maka bapak enggak apa-apa. Wah gitu. So, baru nih, kita jaga kota baru nih. Bukan baru nih Pak, kalau enggak dapat kita, untuk alhamdulillah, baru nih kita dapat wali kota mulai dari zaman Pak Herman, kemudian dilanjutkan oleh Firdaus. Baru bagi sini. Siar agama di kota Pekanbaru bagus. Bagus siar kota Pekanbaru ini Pak agamanya. Pergilah Bapak ke kota-kota lain. Lihat itu Pak datang itu seperti kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Sumatera Barat itu kan termasuk kabupaten yang agamanya kan kuat menurut versi kita kan Sumatera Barat itu. Itu terkejut-kejut dia. Saya sebutkan tentang wali kota itu membuat masjid paripurna, imamnya digaji, imam paripurna kotanya digaji 7 juta. Terkejut dia. Oh, imam kecamatannya begini, imam kelurahannya begini, lalu takmirnya begini. Saya sebutkan, berapa jumlah masjidnya? Oh gitu. Kami tak ada. Itu untung ada situ Pak Sekda kadang-kadang kabak kesranya. Bapak harus ikut buat kayak gitu. Supaya apa? Supaya anak-anak Sumatera Barat yang kuliah ke Timur Tengah itu ke mana-mana itu balik dari Sumatera Barat. Anak-anak yang ada di Medan itu balik dia ke Medan tuh. Dia akibatnya apa? Banyak kali orang Medan dengan Sumatera Barat ke sini masalahnya. Iya, apa sebab? Karena anak-anak di Sumatera Barat dan Sumatera Utara ini ataupun Aceh ini bagus-bagus pula bacaannya. Ya kan? Hafalannya juga banyak. Tilawahnya bagus-bagus. Maka sekarang masjid-masjid itu isinya itu anak-anak kita dari Sumatera Utara, dari asal datang saya situ jadi imam dia kan, atau jadi muazzin dia atau apa sih ceramah. Kuliah mana nak? Kuliah di UIN Pak Ustadz. Asal di mana? Berharap saya dari danau Pak, dari air tiris Pak. Berharap saya dari apa Pak? Dari Sidempuan katanya. Wah, di Madeling Natal Pak katanya. Ya Allah ya Karim. Berharap saya seperti dulu. Dulu isinya kota Pekanbaru ini apanya nih masjid itu, kalau tidak orang Kampar Kemilahan, Inhil. Itu isinya di kota Pekanbaru. Sekarang entah kemana orang Kampar tuh. Tahu kemana-mana dia, mungkin dah makmur, dia banyak sawitnya mungkin tuh. Dulu kan susah dia kan, maka mau dia jadi gharib di masjid, susah di masjid, mungkin karena makmur ayah ibu bapaknya mungkin dah kaya. Tapi hebat anak-anak tuh, bagus-bagus dia. Imam paripurna nih separuh tuh bukan orang Riau tuh. Tapi karena dia bagus-bagus, tak mungkin kita tolak. Hasil seleksinya dia paling bagus, kita terima. Maka saya sampaikan supaya tak banyak betul orang Sumatera Barat dan orang Medan ke sini. Bawa buat masjid paripurna di Sumatera Barat tuh. Saya sampaikan sekarang bukan baru, kalau sekali ceramah Pak, tinggi-tinggi honornya. Saya panasi orang datang tuh. Ceramah subuh, saya bilang, ceramah subuh gitu. Rata-rata 500.000 Pak. Ada 700.000. Mak katanya kan, di sana berapa? Masih 100.000 katanya, masih 50. Di sini tak laku tuh, saya bilang kan. Maka Pak buat mahal-mahal di sana supaya anak-anak tuh situ dia enggak pergi ke sini dia. Lek di sana gitu. Itu bukan maksudnya rasis ya enggak ya. Bukan rasis tuh. Dia ada juga keluhan mereka tuh. Kenapa anak-anak pintar-pintar Sumatera Barat itu kuliah dia di Timur Tengah di mana-mana bagus-bagus tuh. Lalu dia hijrah dia banyak ke Pekanbaru, ke Jakarta dan kemana-mana. Jakarta termasuk tinggi honor-honornya itu. Syiar agamanya
Kuat di Jakarta tuh seperti Pekanbaru nih. Kita nih kuat sih agama kita di Pekanbaru nih. Mudah-mudahan dengan perhatian pemerintah nih terhadap agama ini, insya Allah Allah jaga dan Allah berkati. Dan ustaz-ustaz kan mendapatkan barokah sedikit ya kan? Honornya besar. Pak ya, itu saja pengajian kita. Ini. Ada pertanyaan, silakan. Alhamdulillah, luar biasa disampaikan kunjungan kita. Kita berikan pertanyaan satu sesi dulu, ya. Sebelah sini, ya, yang Ustaz, silakan. Berdiri. Waalaikumsalam. Dengar. Dia fokus juga kepada amal usaha, sehingga yang backup dana dakwah itu hari ini full payment dari donatur, dari peserta, paling penting amal usaha. Kalau nggak salah, itu dia punya hampir ratusan hektar padi sawah untuk membackup. Dia menyumbang setiap bulan itu lebih kurang 9 ton beras gitu ya. Kemudian dia memberikan hadiah yang luar biasa kepada pemuda dan remaja masjid, sehingga YIB-nya itu tergolong 24 jam di masjid, karena setiap kegiatan masjid itu dilombakan reportnya kepada remaja masjid melalui YIB itu, yang terbaik maka dikasih hadiah. Maka berlomba-lomba lah remaja masjid itu memenuhi masjid itu sendiri. Nah, kemudian dia punya hotel. Kalau nggak salah sampai sekarang udah. Saya kira kalau kita ada 800 peserta kita, lebih ya. Nah itu kalau kita membeli ruko, misalnya kan, gitu, atau untuk homestay, gitu, untuk daerah strategis. Kemarin informasinya ada ibu yang menjual ruko kurang dekat. Tidak jauh dari dalam Pandan itu seharga berapa miliar gitu. Nah, kalau kita punya target misalnya 5 tahun gitu ya, terbeli ruko atau minimal tanah ruko strategis sekian gitu ke depannya. Saya kira itu penting, karena dakwah kita akan bergairah ketika kita mandiri. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah satu lagi, satu sesi dulu, dua pertanyaan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, menarik, ucap singkat, padat, tetapi belum ada kesimpulan. Sudah terpola kalau saya silakan. Ini ibarat kata lembah, kanan ke kiri, ke selokan dan segala macam alirannya. Nah, sekarang pertanyaan saya, walau anna ahlal qura amanu wa taqula fatahna dan seterusnya itu kan ada satu kesimpulan. Kira-kira apa yang paling menajamkan ceramah kita nanti sehingga ada sentuhan ke jamaah supaya ya jamaah juga ikut terbawa dengan keadaan ini, karena ini kan tanggung jawab bersama nih. Kalau kita baca ayat walau anna ahlal qura semua, nah kira-kira di mana tuh Ustaz, kesimpulan apa yang akan kita ambil sehingga nanti jamaah juga ya bukan ikut bertanggung jawab tapi merasa ikut terbawa dengan keadaan sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan narasumber kita. Saya jawab yang kedua.
karena temanya tema kaji saya nih. Bapak ini memang perlu dia sampaikan kesimpulannya. Jadi gini Bapak, kita bicara barokah itu takkan ada kalau tak ada iman dan ketakwaan, itu kunci. Jadi kalau kita bawa ke negeri ini, maka sesungguhnya tidak akan ada barokah negeri ini kalau tak ada iman dan takwa. Maka kalau kita bawa ke dasar negara, itulah sebabnya Pancasila itu ketuhanan yang pertama. Maka pembukaan undang-undang itu tetap menyebut bahwa dengan rahmat Allah. Di situ juga iman dan takwa di dalam itu. Maka tak ada cerita keberkahan ini kalau tak ada iman dan takwa. Iman dan takwa itu seperti apa? Bapak jelaskan, iman takwa itu tak buat maksiat kepada Allah. Tak nipu-nipu, tak korupsi. Neko-neko tuh kecil tuh. Bahkan perlu neko-neko memang. Jadi ujungnya itu nanti itu. Bapak simpulkan lah tuh. Kalau panjang waktu Bapak tambah-tambah lah tuh cerita tentangnya. Ya kan? Pandai tuh, seusat senior nih udah pandai nih kalau menambah-nambah bumbu-bumbunya. Saya sengaja membawa ayat ini karena ini penting. Pak, kadang jamaah kita tuh bosan dia ceramah-ceramah tentang akidah, mengenai ibadah. Saya kadang ngaji ibadah, tapi tetap ada cerita politik dalam itu. Tetap ada. Tadi mereka selesai saya beri pengajian, mereka datang berani Prof menyampaikan ya katanya. Apa masalahnya? Yang Prof sampaikan tadi. Saya tentang kaji saya di beberapa hari ini tentang muraqabah. Muraqabah itu wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Allah itu Maha mengawasi. Lalu saya sampaikan cerita tentang Abdullah bin Umar yang melakukan musafir, dia ketemu dengan seorang anak mengembalakan kambing, lalu diuji oleh Abdullah bin Umar, anak ini tidak baik, lalu dirayu-rayu untuk menjual, lalu anak itu tak mau, lalu anak itu mengatakan, "Fa aina Allah?" Di mana Allah? Itulah ceritanya. Tapi sebelumnya saya ceritakan siapa itu Abdullah bin Umar. Tahu siapa Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar itu saya sebut adalah putra Umar bin Khattab. Dia laki-laki yang terbaik, soleh luar biasa, banyak meriwayatkan hadis. Dia punya leadership seperti bapaknya Umar bin Khattab. Semua sahabat-sahabat menyebutkan dia sebagai orang terbaik pada masa itu. Ketika Umar bin Khattab menjelang kematiannya karena dia ditikam oleh orang, dalam sakratul mautnya, sahabat-sahabat ngumpul dan meminta Umar bin Khattab tunjuk pengganti dirinya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq dulu menunjuk Umar sebagai penggantinya. Karena Abu Bakar As-Siddiq takut ketika Rasulullah SAW meninggal, itu sempat terjadi perpecahan di antara kalangan umat waktu itu. Siapa pengganti Rasul? Oleh sebab itu maka Abu Bakar tak mau terjadi seperti itu. Dia tunjuk Umar bin Khattab karena yang terbaik menurut Abu Bakar As-Siddiq Umar bin Khattab. Dan dia minta seluruh sahabat-sahabat membaiat Umar bin Khattab. Saat itu ada yang mengusulkan, Umar tunjuklah pengganti kamu, kayaknya kamu tidak lama lagi, betul saya tidak lama lagi, tapi saya ada pikir-pikir nih kata Umar, tidak ada orang yang lebih dari yang lain, kalian rata-rata. Masa iya? Ada dulu disebut Rasul orang terbaik, namanya Abu Ubaidah, udah meninggal. Lain-lain tuh sama-sama. Ada sahabat yang lalu nyampaikan kepada Umar, ada yang terbaik Umar di antara mereka nih, kami nih, leadership ada. Dia soleh, ibadahnya mantap, segala macamnya oke. Siapa kata Umar? Abdullah bin Umar. Apa tanggapan Umar waktu itu? Dia senang, dia bahagia, dia marah, kurang ajar kau gitu. Kalau bahasanya kalau mau kita buat kasarnya, kubunuh kau gitu. Jangan bawa-bawa anak saya, jangan bawa keluarga saya dalam masalah ini. Begitu. Begitu Pak. Nah, yang saya sampaikan itu yang saya maksud begitu tuh, itu cukup ada bupati gitu, ada gubernur itu, ada bupati gubernur ingin anaknya jadi penggantinya, istri jadi penggantinya, suami jadi penggantinya. Meskipun yang di atas tuh ada yang sampai mengubah konstitusi untuk menundukkannya, ada ya kan. Lalu Umar bin Khattab bentuklah, dia tak tahu siapa yang mau ditunjuknya karena hebat-hebat semua, tidak ada yang lebih hebat, rata-rata aja nampaknya. Dah hebat-hebat mereka nih, tapi Umar
tak mendapatkan pernyataan Rasul, di antara mereka mana yang paling hebat. Yang disebut oleh Rasul yang hebat itu sudah meninggal dunia. Maka akhirnya dibentuklah ahlul halli wal aqdi itu. Yang terdiri di beberapa sahabat-sahabat terbaik, penghuni-penghuni surga, dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan, ada Zubair bin Awam, ada Tolha, ada Abdurrahman bin Auf. Lalu ada juga yang mengusulkan rayu-rayu Umar, masukkan anakmu. Masukkan anakmu. Dibujuk-bujuk Umar. Akhirnya Umar membolehkannya anaknya itu masuk dengan syarat. Boleh bersuara, tapi tak boleh dipilih. Dia boleh memilih, tapi dia tak boleh dipilih. Begitu, Pak. Begitu. Om Abdullah bin Umar tuh melakukan saparoh, barulah cerita tadi. Tuh pandai-pandai lah Bapak cerita tuh, jadi ustadz ya kan. Jadi Bapak simpulkan aja lah ceritanya tentang bahwa kalau mau negeri ini dapat barokah, membahagiakan kita di negeri ini, bahagia kita tinggal di negeri ini, maka mesti beriman dan bertakwa. Beriman bertakwa itu kuncinya sedikit aja. Ikuti semua perintah Allah, jalankan semua perintah Allah, tinggalkan semua yang dilarang Allah. Tipu-tipu tidak ada. Korupsi tidak ada. Kalau sempat negeri ini tak ada korupsi, Pak. Ondema. Tidak kena ada wajah-wajah penuh penderitaan kayak ini. Tidak ada. Ya karena tak beriman dan bertakwa itulah. Maka muncul itu kerusakan itu. Curang. Pupuk ditipu. Pupuk yang akan memupuk tumbuh-tumbuhan itu. Tentu ditipu pupuk itu. Karena saya tak tahu betul itu seperti apa pupuk itu. Ada yang pesan beli pupuk itu hati-hati Prof katanya. Karena pupuk itu banyak palsu-palsu. Iya, saya bilang iya. Walaupun saya beli toko resmi iya. Banyak tipu-tipu situ katanya. Kan pupuk itu kadang-kadang mirip pasir aja. Apa nama pupuk itu yang mirip pasir itu? Bukan urea itu kan setigula itu. Beda dia. Jadi banyak tipu-tipunya kan. Coba kalau pupuk-pupuk ditipu. Apa hasilnya dengan tanaman yang ditanam oleh petani? Kan kurang ajar negeri ini. Ya itulah contohnya. Maka kalau negeri ini penuh dengan keadilan, negeri ini beriman bertakwa, itu pupuk-pupuknya kan bagus-bagus semua. Maka itulah sebut oleh Imam Ahmad itu. Dia ketemukan sebuah bungkus, di dalam bungkusan itu ada biji gandum sebesar biji kurma. Lalu tertulis di luar itu dalam bungkusan ini biji kurma pada masa atau pada negeri yang keadilan ditegakkan di negeri itu. Wah, gitu ceramah nih. Ya Pak ya. Bapak simpulkan aja lah tuh, pandai ya Pak nyimpulkan tuh. Ceramah tuh kadang-kadang Pak, tak perlu kasih simpulkan. Karena kalau kita simpulkan, jadi apa dia? Mengecil dia. Biarkan aja jemaah tuh menyimpulkan sendiri. Cerita saya tentang Abdullah bin Umar tuh tak perlu saya simpulkan. Kalau saya simpulkan nanti itu bisa bahaya saya. Biar aja jemaah nyimpul sendiri. Saya sampaikanlah, ada orang nelpon saya. Prof katanya. Anies begini gitu ya. Saya sampaikan, maaf. Saya sekarang pendukung Prabowo, saya bilang kan. Waktu itu belum Pilpres tuh. Oh, enggak percaya saya katanya. Saya udah dukung Prabowo sekarang, enggak ada lagi Prabowo saya bilang kan. Walaupun di sebelah kiri saya nih enggak juga percaya dia. Saya udah pendukung Prabowo sekarang sih. Enggak percaya saya, Pak. Dari mana Bapak tahu saya enggak dukung Prabowo, enggak percaya? Saya dengarkan ceramah Bapak dah katanya. Dia tahu saya kemana katanya kan, ceramah Bapak itu. Akan dia nyimpulkan sendiri. Saya tak pernah saya menyebut bahwa saya mendukung Anies, enggak boleh saya pegawai negeri, enggak boleh. Dia nyimpulkan sendiri. Biarkan aja jemaah tuh nyimpulkan Pak. Bapak sampaikan aja. Biar dia sedang tarawih mikir, enggak apa-apa. Mudah-mudahan ada. Kalau berjemaah kan kalau ada satu di antara mereka yang usuk, maka dihukum usuk semua kan. Kalau imamnya sudah diterima sholatnya oleh Allah, maka semua jemaah itu diterima. Maka itu untungnya jemaah itu, ya kan? Kalau ternyata imamnya tak
khusuk tak terima, tapi ada jamaahnya yang diterima, satu orang imam dan jamaahnya diterima, ya kan? Kalaupun tidak, ini sedikit diterima, ini sedikit terima, sedikit diterima, banyak tuh, semuanya dapat. Tuh. Maka berjamaah lah. Ini ada juga ustadz yang tak mau salat berjamaah masjid, ada juga. Ada ustadz yang subuh tak muncul di masjid, ada juga. Kalau ustadz tak muncul isya, maghrib, zuhur, asar, itu bisa masih punya alasan. Dia beri pengajian di sana atau kegiatan di sana. Tapi kalau ustadz tak muncul di subuh di masjid itu, ustadz itu ustadz meleset. Itu aja tuh kuncinya. Kalau ada ustadz tak muncul dia zuhur, asar, maghrib, isya di masjid, itu mungkin masih bisa memberi alasan. Ya kan, masih bisa lah masyarakat menerimanya. Mungkin dia ceramah di sana atau ada kegiatan di sana gitu. Oke lah. Tapi kalau subuh ustadz tak muncul, jamaah itu lalu berpikir ini ustadz tak betul. Maka banyak sampai bapak nanti jadi ustadz subuh tak ke masjid. Ceramah subuh ya. Masih pandai juga bercari alasan. Udah saya tanya, jangankan lagi ustadz ini. Ustadz yang kondang aja ndak tiap subuh dia ceramah. Itu kan bapak pula akan ceramah tiap subuh. Nggak mungkin. Sesekali subuhnya nak muncul, oke lah. Mungkin dia pengajian yang ramai itu kan subuh itu kan Jumat, Sabtu, Ahad gitu. Senin, Selasa, Rabu itu tuh jarang tuh masjid yang buat itu. Jadi kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis bapak tak muncul juga di subuh, jelas tuh. Keluar kota SPPD deh mungkin. Adapun apa yang disampaikan oleh Ustadz Amri Sofyan ini, itu idealisnya seperti itu. Idealnya harusnya begitu. Cuman kita nih tak dapat kita yang mengelola secara profesional. Dan ketika kita minta mengelola profesional, kita harus menghargainya juga secara profesional. Mohon maaf nih, saya kemarin ketua BWI. Lalu saya buatlah Winmat 2 tempatnya. Satu di Kulim, satu di Masjid Ar-Rahman. Ketika saya masih jadi ketua, itu masih hidup dia, masih beruntung tuh bisa menggaji pegawai dari sisa keuntungan. Sekarang tutup. Karena saya jadi ketua MUI, enak saya jadi ketua BWI. Apa masalahnya? Bukan pengurus BWI-nya, tak dapat kita yang ngelola secara profesional. Dulu pernah saya tawarkan rasanya ke ustaz-ustaz ini. Kita bukan bidang itu masalahnya. Bapak dikasih ruko nanti, dikasih ruko Pak 100, tak ada orang nyewa, apa guna ruko? Koperasi maunya, di sini ada koperasi. Apa kabar koperasi? Umpamanya nih ya. Jadi masalahnya kita tidak dapat pengelola yang profesional. Dan kalau kita minta dia mengelola secara profesional seperti Masjid Jogokarian itu, juga harus dihargai dengan profesional. Itu masalahnya. Cemana kita tidak menghargainya karena kita juga tidak punya dana untuk menghargainya. Tapi lalu jangan putus asa, pelan-pelan. Masjid Ar-Rahman sekarang buat kayak gitu tuh. Sekarang tak lagi Masjid Ar-Rahman itu tergantung dengan dana APBD. Maka dana APBD itu di Masjid Al-Firdaus aja. Seperti selama ini kan seperti ceramah, zuhur, apa segala macam itu dari dana dana APBD kasih. Nah, sekarang tak lagi. Dari mana dananya? Itulah yang sewa-sewa di situ. Lalu kalau ada orang menikah, lalu kita mintakan impaknya. Itulah dana-dana operasional yang dipakai untuk masjid. Ngelola masjid seperti Ar-Rahman itu besar biaya operasionalnya. Nah, sekarang tak ada bantuan sama sekali untuk imarah Masjid Ar-Rahman itu dari APBD. Yang APBD cukuplah untuk Masjid Al-Firdaus karena memang situ jemaahnya tak ada. Kalau hari Sabtu dan Ahad malam itu tak ada situ tuh. Ngeri situ tuh. Ya kan? Cuman ada zuhur, asar ada karena pegawai ada di situ. Biarlah itu dipakai untuk biaya-biaya operasional. Lalu Ar-Rahman dari mana? Dari sewa-sewa yang ada. Sebenarnya ada terpikir juga mau buat seperti awal-awal dibuat oleh Jogokarian itu. Apa? Ada namanya hotel syariah. Hotel syariah itu tidaklah seperti hotel betul-betulan. Tapi ada kamar-kamar di masjid itu.
dibuatkan untuk para musafir, sewanya murah. 100.000 satu malam, tapi standar hotel. Tak bertingkat berbintang yang dibuatkan bangunan tinggi, enggak. Ar-Rahman itu bisa beberapa ruangan-ruangan kita siapkan, lalu kita sewakan untuk para musafir. Musafir yang soleh-soleh, maulah dia nginap di situ, dekat dengan masjid, dekat dengan beribadah. Cuman kita harus buatkan kamarnya standar hotel, kasurnya, kamar mandinya, segala macamnya. Udah mau saya buat seperti itu, cuman ruangan itu kurang masalahnya. Situ ada sekolah, situ ada Basnas, situ ada BWI, situ ada MUI. Di situ harus ada kantor Masjid Ar-Rahman itu sendiri dengan staf-stafnya. Itu lalu ada masalahnya yang buat. Nanti dibuat hotel, nampak kali mau cari duit Ar-Rahman ini masjid pemerintah, lalu motivasinya cari duitnya. Maka jaga-jaga itulah. Tapi kalau MDI buat baguslah. Ruangan ini sekat-sekat ya kan. Atau radio tuh namanya, jadikan untuk penginapan syariah, kan dekat masjidnya. Cuman apa diizin lah oleh Kementerian Agama nanti. Banyak pula orang malam-malam di sini nginap nanti kan pakai handuk pula dia keluarkan payah dia. Itu ceritanya. Oke ya, waktu kita udah jam 10 lewat, tutup, mohon maaf. Mudah-mudahan ada barokahnya bagi kita. Mudah-mudahan kita hidup berkah sebelum jamaah kita yang hidup barokah ya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.